Tugas seorang dokter adalah menyembuhkan yang sakit, tapi bagaimana jika yang sakit adalah sebuah bangsa? Bagaimana jika penyakitnya bukan bakteri, melainkan ketidakadilan dan penjajahan? Inilah kisah Dr. Sutomo, seorang dokter yang mengubah sumpah profesi menjadi sumpah kebangsaan, yang menanggalkan jubah medisnya untuk memimpin sebuah revolusi pikiran. Sejarah bangsa Indonesia bukan hanya tentang perang dan senjata, melainkan juga tentang pergerakan pikiran dan ilmu pengetahuan. Ada tokoh-tokoh yang merintis jalan ini, salah satunya Dr. Sutomo, putra bangsawan yang memilih mengabdikan diri pada rakyat. Terlahir dengan nama Soebroto pada tahun 1888 di Nganjuk, Jawa Timur. Kisah kepahlawanan Sutomo bermula dari sebuah sekolah elit di Batavia, yaitu Stovia, School tot Opleiding van Indische Artsen, tempat yang didirikan untuk mencetak dokter bagi kolonial, namun justru melahirkan bapak-bapak bangsa. Di Stovia ini Sutomo bukan hanya mempelajari anatomi dan farmakologi, ia mulai bergaul dengan para pelajar dari berbagai suku dan latar belakang, menyadari adanya kesamaan nasib di bawah penjajahan. Intelektualitas dan nasionalisme mulai bersemi di lorong-lorong kampus ini. Pendidikan kedokteran memberikan sebuah sudut pandang unik. Ia diajarkan untuk mendiagnosis penyakit fisik, tetapi ia justru melihat penyakit yang lebih besar, yaitu penyakit sosial politik yang diderita oleh bangsanya. Lulus dari Stovia pada tahun 1911, Dr. Sutomo langsung ditempatkan di berbagai daerah terpencil, mulai dari Jawa hingga Sumatera. Pengabdiannya sebagai dokter di daerah menyikapi realitas yang lebih brutal. Rakyat menderita bukan hanya karena penyakit, tetapi karena kemiskinan dan ketidakadilan struktural. Kesadaran ini mencapai puncaknya jauh sebelum ia lulus, yaitu pada tahun 1908. Bersama rekannya sesama pelajar Stovia, Sutomo mendirikan Budi Utomo, sebuah organisasi modern yang mulainya bergerak di bidang sosial dan budaya. Budi Utomo adalah titik balik. Ini adalah momen bersejarah ketika ilmuwan muda, para dokter, memutuskan bahwa tugas mereka tidak hanya menyembuhkan individu, tetapi juga menyembuhkan martabat bangsa. Selama masa awal Budi Utomo lahir, Dr. Sutomo memegang peran sentral sebagai ketua, fokus pada penyadaran masyarakat melalui pendidikan dan kebudayaan, meletakkan fondasi yang kuat bagi pergerakan politik yang akan datang. Meskipun perannya sebagai ketua Budi Utomo telah berakhir, semangat Sutomo tidak pernah padam. Ia sempat melanjutkan studi kedokteran spesialis di Amsterdam, Belanda. Kembali ke tanah air, ia membawa bukan hanya gelar yang lebih tinggi, tetapi juga pandangan politik yang semakin matang. Ia melihat perlunya pergerakan yang lebih politis dan mengakar pada rakyat. Maka Sutomo mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI pada tahun 1930 di Surabaya. PBI bertujuan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mulai dari koperasi, pemberantasan buta huruf, hingga memperkuat persatuan nasional. Puncaknya, pada tahun 1935, PBI bergabung dengan Budi Utomo yang kini fokusnya lebih politis, membentuk Parindra, Partai Indonesia Raya. Dr. Sutomo, sang pendiri pergerakan, sekali lagi mengambil peran kepemimpinan. Seluruh hidup Dr. Sutomo yang berakhir pada tahun 1938 adalah perwujudan filosofi bahwa seorang profesional haruslah seorang pejuang. Ia menggunakan pisau bedah sebagai alat penyembuh dan pena sebagai senjata perjuangan. Warisannya jauh melampaui karya-karya medisnya. Ia mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan dedikasi pada rakyat adalah kunci utama kemerdekaan. Namanya diabadikan di salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Indonesia, RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Sebagai pengingat abadi, Dr. Sutomo adalah bukti bahwa jembatan antara ilmu medis dan cita-cita kemerdekaan telah dibangun oleh tangan seorang dokter visioner. Ia adalah pahlawan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga membangkitkan jiwa sebuah bangsa.